Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi malam hari ini. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Christopher. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Buat yang sudah berkali-kali hadir, terima kasih sudah mau hadir lagi. Jadi, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, hari ini kita akan bahas mengenai Fibonacci. Jadi, kadang-kadang ada beberapa orang yang mengatakan, wah ini Fibonacci nih, eh, jurus ala-ala dukun. Nah, ini ala-ala gitu. Jadi, ya kita coba bahas hari ini, kita coba telaah apakah Fibonacci ini bisa berguna atau Fibonacci hanya tipu muslihat, gitu ya. Seperti biasa, saya akan bacakan dulu peringatannya. Pastikan Anda mengerti trading contracts for difference. Sebaiknya memiliki pengalaman trading sebelum memulai. Siapapun tanpa kecuali dapat mengalami kerugian tanpa rencana latihan disiplin dan pengelolaan risiko yang baik. Trading CFD bukanlah sebuah skema untuk cepat kaya, namun diperlukan waktu dan kemauan untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan. Seluruh bahan yang disajikan bukanlah rekomendasi untuk mentransaksikan instrumen keuangan apapun, melainkan bertujuan untuk pembelajaran. Seluruh keputusan keuangan yang dilakukan adalah risiko masing-masing. Hubungi Exness dan personilnya hanya melalui kanal yang resmi. Hanya deposit melalui situs dan aplikasi resmi dari Exness. Tujuan dari sesi hari ini adalah tentunya, sorry saya lupa untuk ganti. Tujuan dari sesi hari ini adalah agar membantu kita memperbaiki ataupun meningkatkan cara kita masuk dan keluar menggunakan alat-alat dari Fibonacci. Nah, sesi hari ini kita akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama kita akan bahas apa itu Fibonacci, seperti apa barangnya, apakah itu, siapakah itu, kita akan coba bahas sedikit. Sejarahnya kita akan bahas sedikit. Kita nggak akan bahas sampai 500 halaman gitu. Kita hanya akan bahas 1 halaman, tapi mudah-mudahan saya bisa uh, cakupi semua sejarah perjalanan dari si Fibonacci ini. Kemudian kita akan bahas apa-apa saja yang bisa kita gunakan dari Fibonacci. Uh, untuk bahasa Indonesianya kayaknya agak susah ya kalau saya pakai tools, saya pakai alat-alat gitu loh. Jadi nanti saya akan cenderung pakai istilah tools gitu. Kemudian yang terakhir kita akan coba aplikasikan Fibonacci dalam trading kita. Jadi saya akan bagikan salah satu cara yang bisa kita gunakan, yang tentunya ini bukan berarti sudah pakai Fibonacci sudah pasti kebal gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan bahas dari Fibonacci. Apa itu Fibonacci? Siapa sih ini Fibonacci? Gitu kan. Nah, jadi si bapak yang satu ini, nah, waktu lahir dia dinamakan Leonardo da Pisa. Atau sering juga dikenal sebagai Leonardo Bonacci. Atau di tempat dia bertumbuh, sering dinamakan dengan Leonardo Bigolo Pisano, yang artinya Leonardo si pengembara dari Pisa. Lalu gimana bisa muncul istilah Fibonacci? Jadi si Leonardo Bonacci ini adalah orang Italia. Si Leonardo Bonacci, bapaknya adalah Giuseppe Bonacci. Giuseppe atau Guglielmo Bonacci. Ya gitu-gitulah ya nama-nama orang Itali. Giuseppe atau Guillermo itu kan kayak Budi di Indonesia gitu. Jadi di sana cukup awam. Si Leonardo ini orang dulu kenalnya bukan Leonardo gitu, tapi orang kenalnya ini anaknya si Bonacci gitu. Jadi di bahasa Italia itu ada istilah filia atau filius. Jadi filia Bonacci, sehingga akhirnya lengket jadi Fibonacci. Karena waktu kecil si Leonardo ini, si Fibonacci ini, dia pindah sama orang tuanya ke Bugia, Algeria. Algeria bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya ya bahasa Inggrisnya Algeria, bahasa Indonesia Aljazair. Nah, itu baru benar. Saya lagi mikir betul-betul. Jadi si Leonardo Bonacci ini waktu kecil itu dipindahkan ke Aljazair. Nah, di Aljazair, di sana dia baru belajar. Belajar bukan belajar matematika. Jadi yang deretan yang dia temukan, deret Fibonacci ini, itu sebenarnya bukan buatan dia gitu loh. Jadi sebenarnya dia baca dari buku yang namanya Liber Abaci. Liber Abaci ini adalah buku matematika yang dalamnya adalah Hindu Arab gitu. Jadi ini adalah sistem matematika Hindu Arab. Jadi sebenarnya ini sudah ada sejak sebelum dia ada. Cuman memang dia yang mempopulerkan gitu. Makanya kadang-kadang kita pikir dunia ini nggak adil ya.
sama, kondisinya memang seperti itu. Siapa yang mempopulerkan, orang-orang akan berpikir bahwa dia adalah pembuatnya ataupun penemunya. Memang sudah dari dulu seperti itu. Makanya kenapa orang-orang bilang kalau mau hebat, nyonteklah dari berbagai sumber, maka kamu bukan dikatakan nyontek. Kira-kira begitu ya. Jadi tidak dikatakan membajak. Kondisi yang sama terjadi dan akhirnya deret ini dikenal dengan nama deret Fibonacci. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan coba praktik sedikit aja, saya nggak kasih banyak-banyak gitu ya. Tujuannya adalah untuk ngelatih matematika. Oh enggak. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu ngerti. Sebenarnya Fibonacci ini, deret Fibonacci itu seperti apa, kenapa angka-angka ajaib itu muncul gitu ya. Nah, kita lanjut. Jadi Fibonacci ini terkenal dengan yang namanya golden ratio. Tapi golden ratio ini apa? Nanti kita akan jelaskan lagi. Di dalam Fibonacci ini terkenal dengan bentuk keong ini. Bentuk keong ini sangat terkenal, ditambah lagi dengan adanya persegi ini. Sehingga ini membuat Fibonacci sangat terkenal di kalangan para desainer atau para perancang gitu. Jadi arsitektur itu sangat terkenal gitu loh soal Fibonacci. Makanya ada beberapa gedung di dunia yang terkenal itu masih menggunakan rasio ataupun perbandingan dari si Fibonacci. Nanti saya akan tunjukkan beberapa. Jadi Fibonacci ini banyak diaplikasikan di berbagai sisi kehidupan kita, baik sadar ataupun nggak sadar. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya nih keluar gitu kan, nah Bapak Ibu mungkin bisa nih lihat ada nggak perbandingan antara kiri kanannya itu 8:13 misalnya, atau 5:8 gitu. Entah bagaimana somehow perbandingan angka 2 ini menjadi angka yang cukup misterius. Sehingga nanti, sehingga nanti kita akan bahas hal yang lebih menarik. Karena kalau kita berbicara Fibonacci, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang secara entah kebetulan atau bagaimana, ataupun ada cerita lain bahwa yang mengatakan yang maha kuasa kita menyukai matematika, sehingga semua ataupun banyak sekali aspek di kehidupan kita yang dibuat mirip dengan deret si Fibonacci ini. Mari kita lihat. Jadi kalau kita mulai dari yang paling kiri, ini adalah kelopak bunga. Jadi kelopak bunga rata-rata ini menggunakan deret Fibonacci. Salah satu yang paling terkenal tentunya biji dari si bunga matahari dan juga kelopaknya. Dan menurut perhitungan dari berbagai ahli, perhitungannya ini menyerupai deret Fibonacci. Nah, kalau yang lebih sederhana contohnya yang seperti ini, kelopaknya ada 5. Karena Fibonacci itu hitungannya kan 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Gitu. Somehow, entah bagaimana bentuknya ataupun jumlahnya seperti itu. Lalu ada bentuk cangkang keong ataupun siput gitu ya. Ya, begitulah yang bentuknya kira-kira seperti ini. Yang mana ini bentuknya mirip sama yang tadi. Lalu ada galaksi Bima Sakti. Nah, kemudian ada misalnya topan. Ataupun misalnya ada bentuk muka manusia. Nanti saya kasih bentuk muka manusia yang lebih besar ya. Jadi nanti bisa juga di rumah sambil ngukur-ngukur. Lagi sama pacarnya gitu kan, diukur ambil penggaris gitu. Mukamu 5:8 enggak atau 8:13 enggak gitu ya. Jadi biar seru. Supaya waktu ketemu sama pasangan nggak main HP aja gitu. Jadi ada, ya walaupun agak iseng gitu kan, tapi kan paling nggak kita jadi ada chemistry. Nah, kemudian ini ada lagi salah satu arsitektur yang paling terkenal yaitu Taj Mahal. Taj Mahal ini sisi sebelah baik kanan ataupun kiri, jadi kalau persegi ini dibalik gitu kan, ini menggunakan deret Fibonacci. Kemudian ada juga beberapa bentuk bentuk pulau di dunia yang menyerupai deret Fibonacci. Ya ini mungkin cocokologi lah ya, cocok-cocokan lah ya. Tapi kalau misalnya yang ini adalah ombak yang mana deretnya menggunakan deret Fibonacci. Menurut banyak ahli, bukan menurut saya. Kemudian ada juga seni yang terkenal, dalam hal ini Mona Lisa, yang mana menurut banyak ahli,
Dia bisa bagus, salah satunya dikarenakan rasionya pas. Komposisinya pas gitu loh. Kepalanya itu lebih kecil gitu kan, di mana badannya perbandingannya itu sekitar 8:13. Dan juga tentunya aplikasi di dalam matematika. Jadi banyak sekali sebenarnya kita udah aplikasikan dalam hidup kita, cuman mungkin kita nggak sadar gitu. Nah, saat ini saya kasih contoh, harusnya Bapak Ibu kenal ya. Ini kan artis yang cukup terkenal di luar, yang mana walaupun dia usianya udah 50-an, masih tetap cantik. Dan menurut saya sih harusnya nih, secara awam kalau kita lihat, baik pria ataupun wanita, ngelihat nih pasti, wah cantik ya, gitu. Tapi cantik juga bukan sembarangan cantik, karena sebenarnya bisa diukur. Nah, ini saya kasih lihat. Saya kasih studi kasus. Nanti boleh dicoba di rumah. Ini saya tergolong cantik atau ganteng nggak gitu kan. Nah, diukur lah. Gitu. Jadi diukur misalnya dari mana gitu kan. Saya kasih contoh nih. Nah, ini contoh mukanya. Matanya ke ujung mukanya. Jadi dari ujung mata kanannya ke ujung mukanya. Kemudian dari ujung sini ke ujung kepalanya sini, itu 8:13. Ya benar, Jennifer Aniston, aktris di film Friends. Kebetulan saya nggak nonton, tapi saya tahu. Kan ada temennya baru meninggal. Nah ini salah satu ukurannya. Kemudian ada ukuran lain lagi. Saya kasih, nah hidung gitu ke tulang pipi. Ada lagi yang lain. Saya kasih contoh. Pipi sama lebar mulut. Jadi entah gimana ketika kita melihat orang, wah ini mulutnya kelebaran nih. Gitu. Nah jadi entah gimana dengan proporsi ini kayaknya pas aja gitu. Atau mungkin saya pas-pasin saya juga nggak tahu. Tapi entah gimana ketika dikasih ukuran ini pas gitu. Nah ini adalah contoh deret Fibonacci. Inilah penyebab kenapa angka-angka yang Bapak Ibu lihat ketika pasang Fibonacci, pasang tools-tools dari Fibonacci, muncul angka-angka ajaib ini. Dari mana? Ini saya kasih contoh. Jadi, dari Fibonacci ini kan bentuknya seperti ini. F ini maksudnya Fibonacci. Jadi, yang pertama ya 1, kedua 1, ketiga 2, karena 1 tambah 1 sama dengan 2, kemudian seterusnya 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5 sampai seterusnya. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang coba di rumah. Bapak Ibu coba dari angka yang sebelah kanan bagi ke angka yang sebelah kiri. Jadi contoh 55 bagi 34. Ayo, hasilnya berapa? Saya tunggu nih. Ayo, masukkan di kolom chat. Ini saya kasih tugas sedikit. 16176. Nah, 16164. Yes, mantap. Kalau dibulatkan, jadinya 1,618. Oke, nah sekarang Bapak Ibu coba dibalik. Coba 34 dibagi 55. Nah, 34 dibagi 55. Terbalik. Jadi kita balik angkanya. Dapat angka tertentu nggak? Kira-kira familiar nggak angkanya? 0,6181818 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa coba terus gitu. Sampai yang terakhir. Nanti Bapak Ibu akan ngelihat angka-angka yang Bapak Ibu sering lihat ketika pasang Fibonacci. Makanya angka-angka ini disebut dengan angka golden ratio ataupun rasio emas. Nah, gitu. Terima kasih Bapak Ibu yang udah berpartisipasi. Ini kan asik gitu kan. Nah, jadi setelah berbagai hitungan ditambah-tambah, dibagi-bagi, dikali-kali, diakar-akar, di kuadrat-kuadrat, maka angka-angka ini menghasilkan angka-angka tertentu. Tapi ada satu hal yang sedikit lucu juga. Ini saya coba nih. Saya coba kita kuadrat, kemudian kita tambah. Gitu kan. Jadi F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Ini kan berarti hasilnya adalah 2. Maka
muncul rumusnya adalah F1 tambah F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, hasilnya adalah F1 tambah F2, berarti F3. Gitu. F2 kuadrat tambah F3 kuadrat, hasilnya adalah F5. Oh salah, F7. Enggak, F5 bener. F5. 1 tambah 4, F5. Jadi F3 kuadrat tambah F4 kuadrat sama dengan F7. Wah, kok jadi guru matematika. Oke, jadi simpelnya rumus Fibonacci ini, deret Fibonacci ini entah gimana kok kayaknya ajaib gitu loh ya. Maka kita akan masuk ke yang berikutnya, yaitu kita akan coba pakai kalkulator lagi, hitung-hitungan gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu hitung. 1 kurang 0,618, hasilnya berapa? Ini kita mulai dari yang mudah dulu, tambah kurang. 0,382. Bapak Ibu harusnya, iya ya, kayaknya pernah lihat ya ketika pasang Fibonacci. Gitu. Kemudian 1 tambah 0,618. Nah, ini gampang lah ya, 1,618. Kita ke yang sedikit lebih rumit. 0,618 di akar. Hasilnya berapa? Ayo. 0,618 di akar. Berapa nih? Ayo, ayo. Berapa? Gak ada? Kalau gitu saya yang kalkulator. 0,786. Kira-kira familiar nggak? Familiar ya? Ketika kita pasang Fibonacci itu angka ada gitu. 0,618 di kuadrat. Hasilnya ini. 0,618 di kubik. Hasilnya ini. Ini juga angka ini jarang muncul. Tapi ketika Bapak Ibu pasang Fibonacci ada angka ini. 0,618 kuadrat. 1,618 kuadrat. Hasilnya ini. Nampak kayak kok familiar gitu ya. Kok ada angka yang berulang terus. Maka 0,618 bahasa kerennya disebut dengan istilah pi. Gitu. Jadi kalau bahasa Inggris mereka sebut sebagai angka pi. PHI. 1618 di kuadrat 4,235. Sekian. Saya coba hitung lagi ya. 1,618 pangkat 3. Ya, sorry, 4,236. Jadi 236-nya masih ngikut. 2358. Jadi dibulatkan 236 jadinya. Lalu akar 1,618 hasilnya 1,272. Makanya ketika Bapak Ibu kalau ikut kelas trading, gambar-gambar sendiri, angka-angka ini yang akan muncul-muncul terus. Gitu. Ini adalah angka yang bakal ngulang-ngulang terus. Tapi memang lebih sering, yang lebih penting adalah 0618. Gitu ya. 0618, 1618. Kemudian kalau perpanjangannya 2618, 4,236. Nanti kita akan kasih contoh praktik. Gitu. Di Fibonacci sendiri sebenarnya alatnya ada banyak sekali. Cuman karena keterbatasan waktu, saya juga nggak akan coba bahas terlalu banyak. Dan juga saya jarang pakai yang lain. Jadi nanti daripada saya kasihnya sesat gitu kan, istilahnya orang buta nuntun orang buta, jadi ya mending saya nggak kasih gitu. Karena saya juga jarang pakai yang lain. Yang lebih sering saya pakai adalah yang saya bagikan hari ini. Gitu ya. Tujuannya adalah Bapak Ibu supaya bisa lebih explore lebih banyak. Kira-kira apa saja yang bisa digunakan. Alat-alat Fibonacci kalau Bapak Ibu cek di TradingView ataupun di Access Terminal, Bapak Ibu bisa lihat banyak sekali alat-alat yang bisa Bapak coba. Tapi yang sering saya gunakan hanya dua, yaitu Fibonacci Retracement dan Extension. Jadi hanya dua ini yang akan saya bahas hari ini. Yang lain-lain saya belum bisa temukan satu pola yang berulang yang istilahnya secara kasat mata saya bisa lihat, oke, ini pas, oh ini pas, dan seterusnya. Gitu. Sedangkan kalau yang dua ini cenderung sering berulang.
gitu. Karena perlu diingat kembali bahwa harga itu bergerak dalam pola fraktal. Fraktal itu bukan yang Bapak Ibu lihat di chart yang ada segitiga-segitiganya, bukan. Tapi fraktal itu artinya adalah pola yang selalu berulang. Gitu. Jadi pola ketika kita berbicara trading itu polanya sebenarnya ngulang. Tapi ngulangnya bisa di skala yang sama atau di skala yang berbeda. Gitu. Tapi dalam hal ini contoh kita adalah skala yang berbeda. Makanya ada istilah kerennya, ketika kita trading, histori ataupun sejarah tidak berulang kembali. Tapi tapi harga itu bergerak berirama. Jadi sebenarnya polanya ada, iramanya ada. Gitu. Cuman nggak bisa sama persis. Tapi kalau kita lihat pola-pola yang sudah lewat-lewat, mungkin kita bisa lihat, wah ini serupa dengan ini serupa dengan itu. Gitu. Ada kemiripan. Gitu ya. Oke, ini kita mulai dari yang pertama, yaitu Fibonacci retracement. Saya coba buat penjelasan yang sesederhana mungkin supaya Bapak Ibu juga paham. Fibonacci retracement ini tujuan utamanya sesuai dengan namanya retracement. Kita akan mengukur yang namanya potensi koreksi. Walaupun saya paham, banyak sekali orang yang juga menggunakan Fibonacci retracement untuk mengukur target harga. Dan itu tidak ada salahnya. Karena beda instrumen, beda juga karakternya. Kalau kita berbicara, kita trading misalnya instrumen yang lebih trending, maka pengukuran target menggunakan retracement ini sedikit sedikit kurang tepat. Hal ini dikarenakan ketika kita berbicara instrumen yang bisa trending panjang, kalau kita gunakan retracement, lebih sering kemungkinannya kita kalah. Kalah dalam artian ketika terjadi pemanjangan tren, maka kita nggak tahu nih targetnya kemana. Kita udah keburu keluar duluan. Kita udah keburu terlalu cepat take profit. Alhasil profitnya nggak maksimal. Gitu ya. Tapi penggunaan targeting menggunakan retracement ini bisa digunakan ketika kita trading instrumen yang cenderung bergeraknya tidak terlalu trending. Contoh misalnya mata uang. Gitu. Mata uang pakai retracement, kita ukur target itu juga bisa. Kita ukur retracement sudah pasti bisa, gitu ya. Angka yang kita gunakan masih angka-angka yang standar, kita nggak ubah-ubah. Cuma saya tambahin, ini satu lagi, gitu kan. Ini satu lagi pakai minus 0,272, karena sebenarnya ini adalah 1,272. Gitu. Tapi supaya dia ada di atas posisinya ketika trending naik, maka diganti jadi begini. Ini adalah triknya, gitu ya. Nah, nanti mungkin muncul lagi pertanyaan, Chris, mau gambar Fibonacci dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Atas ke bawah atau bawah ke atas, gitu kan? Nah, bolak-balik muter-muter. Intinya gini, kalau kita berbicara gambar Fibonacci, selalu dari kiri ke kanan. Itu selalu. Nah, pertanyaan berikutnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Ini balik tergantung tren. Kalau trennya tren naik, maka dari bawah ke atas. Kalau trennya tren turun, dari atas ke bawah. Kenapa begitu? Karena yang kita cari adalah koreksi. Maka ini kita tarik dari kiri bawah ke kanan atas. Dari titik 2 ini yang kita tarik, maka kita bisa tahu potensi koreksinya kemana. Gitu. Tentunya untuk bahan, maka saya cari yang paling pas, gitu ya. Tapi ketika kita berbicara di market, ya tidak sebagus ini. Kadang-kadang bisa stop di titik 50%, atau sering disebut sebagai titik equilibrium, atau titik kesetimbangan. Gitu. Atau kadang-kadang bisa terjadi koreksi lebih dalam, terutama ketika awal-awalnya tren, biasanya bisa koreksi sampai 786. Gitu. Namun, biasanya kalau menjelang akhir tren, nah ini saya kasih tips dan trik berdasarkan pengalaman, gitu ya. Biasanya kalau menjelang akhir-akhir tren, cenderung koreksinya itu di 236 hingga 382. Ini udah cenderung, istilahnya udah mau habis napas, gitu. Dan kalau misalnya dia berbalik di 272 di sini, ini sudah bisa dikatakan oke, konfirmasi, gitu. Sudah besar kemungkinannya. Balik, saya nggak bisa katakan pasti, tapi ini bisa memberi tambahan probabilitas. Gitu ya. Nah, cara gambarnya gimana?
pertama pastikan dulu trennya ini tren naik apa tren turun. Kita sekarang mau nunggu harganya lebih murah atau harganya kita jual lebih mahal. Kalau kita nyari harganya lebih murah, maka kita cari harga yang lebih rendah di kiri, harga lebih tingginya di kanan. Gitu. Jadi kiri bawah ke kanan atas. Yang paling penting adalah kita tentukan mau pucuk yang mana yang kita gambar. Karena sebenarnya ketika kita berbicara Fibonacci, ada berbagai variasi. Ada berbagai variasi yang digambar oleh berbagai trader. Ada yang gambarnya low to high, ada yang gambarnya close to open to close, ada yang close to close. Jadi ini tergantung pengalamannya masing-masing paling oke yang mana. Ini harus eksperimen masing-masing. Saya nggak bisa kasih tahu, wah Pak paling bagus ini. Ya karena nggak bisa kasih hasil yang probabilitas 100% juga. Makanya saya nggak bisa katakan pasti. Gitu. Tapi Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk antisipasi. Gitu ya. Nah setelah kita udah ketemu ekstrim harganya, maka kita pasang Fibonacci retracement. Oke ya. Nah, ini kita mau praktek langsung sekarang. Kasih dong request. Mau instrumen apa? Masa nggak ada request? Request. Instrumen apa nih yang mau kita utak-atik? XAU. Wah, ini memang selalu primadona ya. Kalau cowok primadoni. Gitu ya. Nah, oke. Banyak sekali trader, saya nggak bisa sebut nama juga gitu kan. Banyak sekali trader yang begini. Kondisinya misalnya contoh ya, gold sekarang. Nah ini saya buka satu lagi deh. Yang saya coret-coret. Banyak sekali trader yang begini. Ini kan gold belum ada pembalikan apa-apa. Mereka udah langsung nih. Udah langsung sibuk. Nyari koreksinya ini kemana ya? Gitu. Padahal ini belum ada tanda pembalik, belum ada konfirmasi pembalikan gitu. Udah langsung nyari, wah ini goalnya nanti balik kemana ya? Walaupun gitu ya, walaupun memang ada cocokologi, oh ini 0618 pas nih di pucuk yang sebelumnya. Nampak ya? Gitu. Nah kita balik ke bahan tadi. Saya udah bahas belum ya Confluence? Oh belum. Saya belum bahas Confluence. Nah, jadi ini kebetulan pas nih. Kayaknya bisa nih. Gitu. Nah, maka yang begini harus hati-hati. Belum ada konfirmasi balik, menurut saya terlalu dini untuk mengukur begini. Yang bisa kita lakukan adalah kalau kita mau belajar, kita contoh yang sudah lewat dulu. Contoh misalnya. Nah, yang udah lewat. Nah, ini yang lebih pendek ya. Gitu. Nah, ini saya kasih di 1 jam. Kok nggak muncul dia? Ini kita ke interval and below 1 jam. Ini di sini dia. Rupanya di sini dia. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada kecenderungan, bukan kepastian, ada kecenderungan ketika dia sampai 618, ada kemungkinan dia mantul. Balik lagi, tinggal sekarang mantulnya ini langsung lanjut memanjang ke atas atau seperti ini dulu. Makanya kenapa penting untuk memiliki konfirmasi harga. Dalam hal ini saya kasih contoh kasus sedikit ya. Nah, dalam hal ini saya ganti warnanya dulu biar lebih terang. Saya kasih warna kuning deh, biar beda. Dalam hal ini, Bapak Ibu bisa lihat 786 itu terjadi di sini. Tapi, ini ada tapinya, kita nggak akan langsung buy di sana. Gitu ya. Ini harus paham dulu. Memang kita pasang Fibonacci. Kita antisipasi harga ke sana. Kita punya informasi bahwa ada potensi harga sampai ke titik tersebut. Sampai di sana paham ya? Tapi bukan berarti kita langsung pasang pending order di sana, buy limit di sana. Nggak kayak gitu. Kalau memang istilahnya
nyalinya nyali harimau, monggo. Saya nggak bisa larang juga, tapi saya tidak sarankan seperti itu. Saya selalu sarankan tunggu sampai ada konfirmasi. Konfirmasi itu seperti apa? Kan begitu. Nah, konfirmasi paling sederhana adalah kita ketika harga sudah mencapai titik tersebut, maka kita cari pucuk harga terdekat. Contoh, kita balik dulu ke sini. Cepet. Oke. Nah, ketika harganya sampai ke 618, apakah saya langsung buy? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena pucuk harganya itu di sini. Gitu ya. Saya kasih agak besar nih. Pucuk harganya itu di sana. Gitu. Jadi, saya akan cenderung nunggu sampai pucuknya itu, saya tunggu sampai pucuknya itu ditembus dulu. Ini kok. Lah. Oke lah. Ini kok nggak hilang. Oke. Jadi saya tunggu sampai pucuk ini ya ditembus dulu. Kalau pucuk ini nggak ditembus, ya saya lihat-lihat dulu gitu loh. Dan di samping itu kalau kita mau tambah ke informasi lain lagi, wah ini kan candle-nya panjang nih. Berarti kan momentumnya ke bawah kuat. Logikanya simple aja ya. Jadi nggak pakai ribet. Logika kita pakai yang simple. Ini kan dia turun panjang, momentumnya kuat. Memang sih ada satu candle yang bisa kasih indikasi pembalikan, tapi nggak itu gitu loh. Itu belum konfirmasi sama sekali. Konfirmasi jangka pendek iya, tapi konfirmasi untuk jangka waktu yang lebih panjang belum. Maka yang kita lakukan adalah kita tunggu. Dalam hal ini ya kita tunggu tek 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 tek. Nah, lalu dia muncul lagi kena di 786. Maka ini kita geser kemari. Gitu ya. Setelah kita geser kemari, ini berarti kan target berikutnya untuk ditembus. Ternyata harga mantul, tapi belum nembus. Gitu ya. Ini saya hapus, sekarang kita ganti. Harga mantul tapi belum nembus. Belum konfirmasi, tapi ada potensi. Kemudian harganya turun dan mantul. Set. Nah, di trading pada umumnya, yang begini saja, hanya week lewat itu sudah dihitung tembus. Walaupun saya tekankan kembali, lebih disukai kalau harganya ditutup di atas. Maka kalau kondisinya begini, saya akan cenderung nunggu satu candle dulu tutup di atas. Gitu. Kalau enggak, maka saya akan kasih risiko yang lebih kecil. Gitu ya. Jadi seperti ini kondisinya kalau memang oke, gas, maka pasang garis. Gitu. Dan yang buat posisi ini cukup bagus sebenarnya adalah karena harga sudah sempat cross sedikit di bawah ini dulu. Gitu. Harga sudah sempat tembus sedikit di bawah ini. Nah, saya gedein. Dengan harga sudah sempat tembus begini, ini sebenarnya sudah kasih indikasi awal. Indikasi awal bahwa harga nolak untuk turun ke bawah lagi. Ditambah lagi dapat konfirmasi dengan harga menembus ke atas ini, maka ini kasih indikasi oke. Kemungkinan harga lanjut naik ini lebih besar. Gitu ya. Nah, kita sekarang balik lagi gambar Fibonacci-nya supaya lebih memanjang ke belakang, saya panjangin. Nah, di sini bisa kita lihat 618-nya udah deket. Dan kayaknya sih nggak kena yang ini. Gitu. Makanya angka 50% ini juga terbilang angka yang cukup penting dikarenakan itu adalah titik equilibrium atau titik kesetimbangan. Oh, ternyata kena dulu. Dikena dulu, disambut, lalu naik gitu. Yang begini, karena ini udah konfirmasi, ini mau masuk boleh dan risikonya cenderung lebih kecil. Kalau mau
istilahnya mau digali lagi, ya udah berarti ke time frame yang lebih kecil lagi, cek lagi, cari pola yang serupa gitu. Semakin istilahnya begini, semakin besar time frame cenderung risiko sedikit lebih besar. Semakin kecil time frame bukan berarti risiko semakin kecil. Memang kadang-kadang ketika posisinya pas risiko akan kecil, tapi di sisi lain noise-nya juga tinggi. Gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi ini saya akan lebih berani untuk pasang pending order. Saya pasang pending order di sini, udah. Karena udah ada konfirmasi untuk naik. Gitu. Kalau nggak ada konfirmasi, balik lagi. Karena ini nggak close di atas, ya saya cuma masuk setengah dari porsi saya. Misalnya biasa saya pasang 2% risiko saya, kondisinya saat ini ya saya pasang cuma 1%. Gitu. Nanti kita akan coba hitung-hitungan persen-persennya. Oke? Oke. Nah, Euro USD, GBP USD nanti ya. Oke, siap. Cara settingannya nanti saya jelasin. Settingan utamanya ini standar. Saya nggak ubah-ubah. Saya hanya ganti warnanya. Jadi kalau misalnya masuk ke Access Web Terminal, di sini pasang Fibonacci tinggal kita pilih mana yang mau diaktifin, mana yang nggak mau diaktifin. Di sini saya nggak aktifin 3618 karena saya belum ketemu cara hitungan untuk dapat 3618. Tapi yang lain saya ketemu caranya. Gitu. Kemudian biasa standarnya ini ada backgroundnya, tapi saya matiin. Karena saya suka lebih bersih begini. Lalu angka-angka tertentu saya kasih warna merah supaya lebih fokus di sana. Jadi 618 saya kasih. Gitu. Yang 2618 saya nggak kasih. Karena itu udah cukup jauh angkanya. Dan jarang terjadi. Lalu di sini settingannya label ini mau tulisan di sebelah kanan atau sebelah kiri. Gitu. Ini preferensi lah. Tapi kalau posisi vertikalnya saya kasih ke middle. Karena kalau di atas agak aneh gitu. Di bawah juga aneh. Bagi saya. Nah, lalu ini kan ukurannya. Kalau misalnya lebih suka angkanya lebih gede ya silakan disetting. Gitu ya. Oke. Itu untuk Fibonacci retracement. Jadi nah, apakah semua market mengadopsi 0,618 atau ada di market tertentu? Umumnya semua market adopsi 618. Itu bisa dikatakan angka konsensus. Makanya kenapa ketika harga nyampe ke sana, entah kenapa kayak ada yang menggerakkan gitu loh. Hal ini dikarenakan seluruh dunia juga menggunakan angka yang sama. Makanya ada kecenderungan ketika sampai di sana minimal ada pemantulan harga. Cuman balik lagi, paling oke setelah dia ada konfirmasi, baru kita cari mantul di sana. Kalau tidak ada konfirmasi, risiko lebih besar. Sip ya? Pakai web-based meta, ini bukan web-based MetaTrader 4, tapi ini Exness Web Terminal. Cara aksesnya Bapak Ibu, masuk ke personal area, itu ada buat dulu akun MT5 kalau nggak ada, kalau sudah ada pakai akun MT5, ada tombol trade yang warna kuning. Nanti Bapak Ibu tinggal klik tombol trade-nya, nanti sudah bisa. Gitu, langsung dibawa ke halaman ini. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke laptop. Fibonacci Tools yang kedua, yaitu Fibonacci Extension. Yes, ini ada recordingnya. Gitu. Jadi, kalau memang nanti mau minta, di email aja, dibalas emailnya. Gitu kan. Nanti saya akan kasih akses 1 minggu, supaya bisa belajar lagi. Jadi nanti bisa dilihat-lihat lagi. Fibonacci Extension, ini sesuai dengan namanya extension, untuk mengukur pemanjangan tren. Ada yang pakai istilah expansion, jadi kalau Bapak Ibu di MetaTrader namanya Fibonacci Expansion, artinya sama pemanjangan, jadi tidak ada masalah, gitu kan. Intinya Fibonacci gitu ya, mau extension mau expansion suka-suka dia lah ya, toh bukan bahasa kita gitu. Ya, jadi istilahnya untuk mengukur pemanjangan tren. Biasanya ini enak untuk mengukur pemanjangan tren aset-aset yang trending. Contoh misalnya emas, saham, indeks, kripto, gitu ya. Ini kan lagi zaman-zaman yang kripto lagi hot. Ini tools yang menurut saya menarik. Dan harga yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah harga Bitcoin.
Gitu. Jadi ini harga Bitcoin di siklus sebelumnya. Gitu ya. Cara gambarnya sama, pastikan dulu ngerti trennya ini tren apa dulu. Tren naik kah, tren turun kah, dan sebagainya. Baru kita cari titik ekstrim harganya di mana. Karena kalau kita berbicara soal Fibonacci extension, ini titiknya nggak dua, tapi titik ada tiga. Gitu. Jadi titik pertama, titik mulai, kemudian titik puncak pertama, atau titik lembah pertama tergantung trennya, tren naik apa tren turun, baru ada titik koreksi. Gitu. Baru kita dapat ekstrim harganya kemana. Nah, kemudian baru kita di Access Web Terminalnya, baru kita buka Fibonacci Extension. Minta PDF. Waduh, saya nggak sempat buat PDF. Jadi, mohon maaf, PDF-nya tidak ada. Gitu ya. Apakah berlaku di kripto? Berlaku. Nanti kita contohkan di BTC. Gas. Oke. Narik ke titik shadow candle-nya. Yes, benar. Saya nariknya ke titik shadow. Betul. Nanti reply ke emailnya Access. Cocok. Yes, betul. Rekamannya. Balas saja email dari Access. Nanti besok pagi saya baca, saya balas, kemudian saya kasih aksesnya. Cocok ya? Ya, Access memang baik sih. Semuanya saya dipercaya karena Chris, pokoknya kamu yang urusin semuanya. Oke, nah sekarang kita kasih contoh di Bitcoin. Bitcoin, seleraku. Salah. Itu ya. Kita mulai dari yang daily aja. Oke. Yang tadi, mana nih? Nah, yang tadi itu adalah chart monthly, kalau tidak salah. Berarti benar, gitu ya. Nah, yang tadi itu adalah chart monthly, gitu. Dari titik yang di sini. Ini harganya nge-glitch memang. Gitu, karena waktu itu, kalau nggak salah, saya kurang paham sih kenapa harganya nge-glitch lompat begini. Mungkin karena memang waktu itu belum ada. Gitu. Karena waktu itu saya juga belum join sih. Kalau saya udah join kan saya suruh. Udah ada gitu ya. Nah, di sini memang sebenarnya di sini udah ada tanda bahwa harganya sudah break high yang sebelumnya. Di sini ini adalah waktu yang sangat berkesan dikarenakan waktu itu adalah waktu di mana saya beli Bitcoin seharga $4.000. Gitu. Nah, di sini ini adalah contoh untuk gambarnya. Kita udah tahu dia udah break, kemudian nah, biar lengkap ya, biar lengkap sama yang tadi. Biar lengkap sama yang tadi, kita pasang dulu Fibonacci retracement. Dalam hal ini retracementnya panjang, lebih gitu ya. 618, 786, dua-duanya dihajar. Gitu. Nah, jadi saya kasih agak panjang. Nah, gitu ya. Jadi 618, 786, dua-duanya dihajar. Jadi di sini misalnya beli di titik ini sama di titik ini sudah selesai, baru pasang sama. Kaidah pemasangannya tetap sama, yaitu kiri ke kanan. Kalau tren naik ya begini modelnya, kalau tren turun maka terbalik. Tren turun berarti titiknya begini. Nah, kira-kira begini. Nanti kita ukur di Bitcoin. Oke ya. Nah, ini untuk yang extension saya kasih perbedaan warna biar lebih jelas. Saya nggak pasang ini, saya kasih merah. Ini saya kasih merah. Oke. Nah, di sini sebelum ini kejadian, ini saya hapus yang retracement ya. Sebelum yang sebelah kanan kejadian, pasti banyak sekali yang ngukur seperti ini. Dan ini tidak ada salahnya. Tapi salahnya adalah tidak ada pertanda
koreksi, pertanda pemulihannya dulu gitu loh. Nggak ada pemulihan, belum ada kembalinya gitu kan, belum balik ke atas dia udah narik. Jadi Fibonacci extension itu kita tarik setelah pembalikan muncul. Sebelum pembalikan ngapain digambar? Istilahnya ini aja belum tentu naik, ngapain kita pusingin target di mana gitu loh. Walaupun bukannya nggak bisa, bisa-bisa aja gitu. Tapi balik lagi, kalau ingat tadi ya, saya udah kasih apa namanya? Saya udah kasih kisi-kisinya. Apa bahasa Indonesia? Kalau di Medan kita sebutnya kisi-kisi. Kalau di kota-kota lain, saya rasa apa? Tanda-tandanya lah ya. Saya udah kasih tanda-tandanya. Kalau ketika awalnya tren, biasanya retracement itu dalam. Biasanya bisa sampai 786. Dan waktu itu Bitcoin kan di 3.000-an. Gitu ya. Jadi ketika gambar di sini, ini salahnya cuman belum ada tanda naik. Gitu. Nah, di sini ini kasih, wah ini tanda udah naik nih. Ini low. Oke, maka tarik di sini. Nah, ini lebih benar daripada yang tadi. Gitu. Tapi tiba-tiba muncul ini. Gitu kan? Ketika muncul ini, ditambah dengan ini, nah ini udah bisa dikatakan, wah konfirmasi. Konfirmasi. Gitu. Udah konfirmasi untuk lanjut. Dengan begitu, ini gambarnya ini udah bisa dikatakan udah oke banget. Tinggal sekarang targetnya kemana? Maka kita hitung target pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Jadi target ketiga waktu itu ada di 49.000. Dan setelah itu kan kena kan? Itu. Tek 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 tek. Itu. Setelah 49.000 terjadi koreksi. Balik lagi seperti yang saya ungkapkan tadi. Ada banyak sekali orang yang menggunakan cara yang sama. Sehingga orang-orang akan tahu, oke, di sini kita take profit dulu. Gitu. Ternyata. Oh, ternyata. Lanjut dulu sampai 60-an ribu. Nah, ketika terjadi seperti ini kan ada pucuk ya. Tarik begini. Bisa dilihat? Kok tahu gitu saya pasangnya gitu ya. Nah, lalu lanjut ke atas lagi. Nah, di sini ada satu hal yang kita bisa perhatikan. Di mana harga Bitcoin gagal untuk tembus ke atas ini. Jadi high-nya udah ada. Udah muncul high. Ya kan? Kemudian harga terkoreksi, lalu naik kembali. Dan gagal tutup di atasnya. Tadi saya sudah bilang ya, ketika harga gagal tutup di atas puncak sebelumnya, ini sebenarnya udah ngasih tanda. Tapi tanda ini bisa jadi dua hal. Pertama, tentunya ini bisa aja jadi memang dia nggak lanjut. Ini yang paling sering terjadi. Kedua, yang bisa terjadi adalah dia sideways dulu sebelum lanjut. Gitu. Ini lebih jarang terjadi. Nah, yang terjadi adalah setelah itu Bitcoin set. Nah, setelah ini terjadi, maka Bitcoin sudah kita lihat ini sudah break di bawah sini. Gitu. Ini sudah istilahnya bukan hanya konfirmasi, ini benar-benar udah disuruh bangun. Istilahnya jangan halu lagi gitu. Karena waktu ini turun sekali seperti ini panjang, ingat ini candle monthly ya. Ini candle monthly. Jadi ketika dia turun sepanjang ini dan terkoreksi, ini sebenarnya udah ngasih tanda apalagi setelah muncul candle yang ini gitu, candle bulanan yang ini. Ketika ini muncul, ini udah istilahnya ketok palu, udahlah gitu. Kemungkinan untuk turunnya itu sudah sangat besar. Kalau udah ikut sesi-sesi sebelumnya, kita pernah bahas. Ini salah satu pola candlestick yang high probability. Ini juga, nah, ketika dia udah dipucuk modelan begini, udah hampir pasti gitu.
Nah, ini kan ada juga gitu. Ini muncul, harga naik, nggak nembus, muncul lagi sekali lagi, ini udah kayak, udah disuruh, udah siap-siap gitu. Ingat yang tadi ya, tadi kan kita ada extension kita pasang. Eits, kok hilang? Extension. Loh Chris, saya kalau pakai target 4236 kan nggak maksimal. Bener, tidak maksimal. Tidak salah. Tapi daripada telat keluar, telat telat keluar kan jadi nggak profit gitu loh. Profitnya malah lebih kecil. Kalau misalnya kita keluar setelah candle ini malah keluarnya di 46.000. Ini 49.000. Nah, kalau begini kan kita bisa udah, oke, sekarang mulai cicil keluar. Kan boleh. Kan istilahnya tidak ada cara yang paling salah gitu loh. Ya udah, kalau sesuai, misalnya kita ada 10 Bitcoin nih. Oh, saya yakin Bapak Ibu ada. Aminkan. Ya, aminkan. Masing-masing punya 10 Bitcoin gitu ya. Nah, jadi ya udah keluar dulu. Misalnya udah 49.000. Ini udah capai nih target pertama. Ya udah keluar dulu misalnya 2,5. Naik lagi 5.000 misalnya, atau naik lagi 1.000, ya udah keluar lagi satu, naik 1.000 keluar satu, naik 1.000 keluar satu, atau naik berapa gitu, ya kita set sendiri, gitu ya. Screen sharing apakah bisa dibikin full screen? Wah ini sudah paling full Pak, ini sudah paling full. Tapi ini karena chart monthly Pak, jadi kelihatannya kecil, gitu ya. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu kalau mau ngukur turun, gimana? Sama, konsepnya sama, tidak berubah. Di sini kondisinya adalah, saya ganti ke weekly lah ya. It's, mana dia? Oke, di sini. Nah, di weekly, ini ketika penurunan pertama, ini sebenarnya belum ada konfirmasi untuk turun. Tapi memang ada tanda-tanda, dikarenakan candlestick-nya kan panjang gitu ya. Panjang candlestick penting. Dan kalau dilihat, ini kan dia mantulnya cuma di 382, plus minus ya. Plus minus di 382. Jadinya kayak minor gitu loh. Penurunan minor. Tapi ketika candlestick ini terjadi, ini ngasih kayak, ini udah tandanya nih. Gitu. Kita ukur. Ini dia sampai 786. Balik lagi. Ketika awalnya tren, ada kecenderungan harga di 786. Mau tambah informasi lain? Boleh. Ada, kalau misalnya untuk Bapak Ibu pengguna supply demand, tahu nih, nah ini ada zona, gitu kan? Ini ada zona, gitu. Kalau supply demand cenderung pakai begini, gitu. Kalau saya suka pakai full, gitu. Nah, ini ada zona nih, gitu. Ditambah keluar candlestick tutup di bawah begini, pola candlesticknya pas, ya udah pasang sell gitu loh. Gitu ya. Nah, lalu untuk ngukurnya gimana? Sorry, extension. Nah, extension yang pertama, ini yang ngukur dari sini ke sini. Gitu. Ternyata di sini dia nggak memanjang. Di sini dia cuma pas-pasan. Makanya di sini juga sebenarnya masih ragu-ragu. Tapi dikarenakan dia udah tutup di bawah candlestick ini kan adalah low yang terakhirnya. Gitu kan? Jadi ini sebenarnya udah ngasih tanda-tanda, wah ini kayaknya mau lanjut ke bawah nih. Maka yang bisa kita lakukan adalah, yang tadi setelah kita pasang Fibonacci retracement, kita udah ngelihat harga yang udah mantul, ya udah kita masuk di sini SL di atas. Gitu kan? Extensionnya kemana? Maka kita pasang. Extension 1618 itu di 17.300. Dan tercapai dalam waktu beberapa minggu. Tek, 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 tek. Gitu. Nah, setelah dia sampai 1, dia retrace, nggak banyak, kemudian dia langsung lanjut ke bawah. Nah, setelah dia lanjut ke bawah,
seperti ini kan ada koreksi, ya kan? Koreksinya juga nggak sampai ke 618, ini sebenarnya udah kasih tanda-tanda awal bahwa kalaupun dia turun lagi, itu sebenarnya udah tidak terlalu jauh, gitu. Udah tidak terlalu jauh. Dan di sini kondisinya kalau target pakai Fibonacci retracement ini di 13.500-an. Tapi karena saya nggak pakai itu, balik lagi karena ini Bitcoin, saya nggak pakai target ini, maka saya akan lebih cenderung ngikut ke yang ini, gitu. Untuk ngikut yang ini, maka kita akan lihat lagi pasang ini, dia sampai 0,618 berarti tidak ada extension, lalu ada pemantulan, set, gitu ya. Ketika pemantulan ini terjadi, set pemantulan terjadi, high yang terakhir udah dilewati. Oke, high terakhir udah dilewatin, pertanda awal. Kita nggak pasang di bawah ini, tapi kita pasang di atas ini. Kenapa kita nggak pasang di bawah ini? Karena ini ada lembah, ini ada puncak, ini ada lembah lagi. Jadi mending kita pasangnya di sini. Gitu. Fibonacci kalau saya cenderung pasang ke satu wave ataupun tarikan harga yang bersih, yang satu warna gitu loh. Kadang-kadang memang ada keda-keda tertentu yang mungkin bisa kita abaikan. Contoh kayak ini kan sebenarnya ada pemanjangan sedikit. Gitu, pemanjangan sedikit, jadi dia turun dulu baru naik lagi, baru dia anjlok. Gitu. Kalau begini saya cenderung nariknya seperti ini. Dan 618 lalu lanjut. Gitu. Ini kalau kita tarik ini juga serupa harusnya. Oh enggak, ini di 50 baru lanjut gitu. Jadi poin-poin 50 618 ini cukup penting. Gitu ya. Jadi tidak ada tidak ada angka yang paling bagus. Yang paling bagus ya balik lagi kita latihan gitu. Nah, untuk wave yang pertama ini targetnya ini kan udah tercapai, udah basi gitu kan. Nah, maka kita tarik ke yang kedua, kita lihat. Di yang kedua di mana? Gitu. Nah, tapi nanti saya akan bagikan satu ini ya kita pas-pasin lah ya. Wah, kebetulan gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya ada satu settingan lagi, ini khusus di TradingView baru ada ataupun di Access Terminal baru ada. Karena Access Terminal kan sebenarnya ini pakai TradingView. Yaitu hitungan pakai logarithmic. Fib levels based on log scale. Saya belum pernah dalami seberapa akurat ini. Jadi kalau Bapak Ibu pengen coba nanti silakan coba-coba sendiri di rumah ya. Gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Saya coba jawab pertanyaan lagi. Nanti dijelasin, Bang, nanti dijelasin ya angka berapa yang tepat untuk menentukan target profit sama dengan angka 0618 Fibonacci retracement atau gimana. Oke, kalau untuk retracement cenderung 0,5 sampai 0,618. Kadang-kadang bisa koreksinya lebih dalam ke 0786. Balik ke angka ini. Jadi 0,5, 0618 atau 0786. Kalau mau lebih enak, lihatnya boleh pakai percentage. Nah, levelnya pakai percentage. Ini juga boleh. Jadi 50%, 61,8786. Sama juga. Intinya sama. Gitu. Tapi kalau untuk extension, ini sangat tergantung instrumennya. Jadi kita harus lihat dulu pola sebelumnya seperti apa. Jadi kalau pola sebelumnya memang ada kecenderungan ke angka tertentu, ya kita ikutin angka tersebut. Gitu ya. Sip. Oke, kita lanjut. Jadi dalam trading itu gimana pakai Fibonacci? Seperti yang saya udah ulang dari tadi, ketika kita pakai Fibonacci, tentukan trennya dulu. Trennya itu seperti apa? Gitu. Dan kondisinya seperti apa? Kalau kondisinya, oh ini baru break high yang sebelumnya, maka lebih masuk akal kalau kita mau spekulasi, kita mulai dari Fibonacci retracement dulu. Kita cari koreksi harganya dulu.
Setelah kita cari koreksi harga, udah ada pembalikan. Jadi artinya posisi kita udah profit, baru kita hitung, oh extensionnya ini kemana nih potensinya. Gitu. Kalau belum ada extension, take profitnya adalah puncak paling dekatnya. Yaitu kalau misalnya, jadi kalau misalnya harganya di sini gitu kan, jadi ini misalnya trennya naik gitu kan, koreksi kan kita masuk. Target pertama ya di high yang sebelumnya gitu. Di harga tertinggi sebelumnya, ini target paling dekatnya. Jadi kalau misalnya dia memanjang ya udah berarti kita ukur lagi nanti. Gitu. Tapi Fibonacci extension kurang cocok untuk digunakan di forex. Lebih cocok misalnya di gold ataupun saham, indeks ataupun di kripto. Nah, tentukan titik masuk dan titik keluar. Bapak Ibu perhatikan ya. Titik masuk saya cuma katakan satu, artinya tembakannya cuma sekali. Tapi titik keluarnya ada dua, SL dan TP. Sengaja, jadi ada dua gitu. Ditambah lagi dengan confluence. Confluence ini istilah lainnya analisis yang kebetulan gitu loh, kebetulan pas. Kalau istilah kerennya cocokologi gitu. Jadi cocok nih dengan ini, cocok nih dengan ini, ya udah. Itu kan berarti memberikan kita kepercayaan diri yang lebih, informasi tambahan. Tapi Fibonacci sehebat-hebatnya tetap ada kelemahan. Jadi Bapak Ibu perlu pahami bahwa Fibonacci ini bukan holy grail. Walaupun dia bisa ngasih tahu, oke, ini titik koreksi. Dari tadi Chris ngomongnya ini pas nih, setiap dia mau balik harga, balik arah nih, ngepas nih 618, 786. Tapi bukan berarti kalau dia udah break high yang sebelumnya, udah pasti bakal balik seperti itu. Karena bisa aja dia turun dulu sekali. Gitu ya, balik lagi. Latihan. Gitu ya. Jadi bukan berarti udah pakai Fibonacci, udah pasti kebal. Enggak. Lalu Fibonacci ini sangat tergantung sama si penggunanya. Jadi kalau penggunanya yang error, ya berarti hasilnya juga error nanti. Makanya perlu latihan, makanya dibuatlah kelas ini. Karena banyak yang minta. Banyak yang minta ya saya coba buat. Gitu. Kalau nggak ada yang minta ya nggak saya buat gitu kan. Karena terakhir saya jalankan sesi Fibonacci juga udah lama. Beberapa tahun yang lalu. Gitu. Jadi saya coba jalanin lagi. Nah, kemudian ketika kita pakai Fibonacci, kalau bisa jangan pakai hanya Fibonacci tok. Pakailah yang tambahan-tambahan yang lain. Kalau Bapak Ibu sukanya pakai indikator, ya pakai indikator. Kalau sukanya misal gambar kotak-kotak, gambar garis-garis, support resistance, supply demand, ICT, SMC, atau apapun itu, silakan. Ini hanya informasi tambahan. Supaya lebih pede. Gitu ya. Jadi, jangan kira, wah ini Fibonacci udah keren, paling oke. Enggak seperti itu. Karena setiap alat trading, setiap cara trading apapun pasti ada kelemahannya. Tinggal balik lagi. Kita sebagai penggunanya, kita harus tahu, oh ini lemahnya di sini nih. Contoh misalnya, pakai moving average aja. Sebenarnya pakai moving average aja itu sudah bisa profit. Cuman kan, banyak sekali orang yang tidak paham. Ketika pakai moving average, di kondisi sideways, itu nggak cocok. Karena ketika kondisi sideways, moving average bakal dicincang oleh harga. Maka yang kita lakukan ya udah tambah satu moving average yang lebih panjang untuk kasih konfirmasi. Itu salah satu contohnya. Jadi ini sama juga. Ketika pakai Fibonacci, kita harus pahami juga kelemahannya. Ketika market sideways, ya kita harus paham. Ketika sideways, ya kita ukurnya harus lebih hati-hati. Harus lebih peka. Jadi, kita coba. Nah, itu ya. Oke. Tadi ada request Euro USD. Mari kita buka. Dan tidak terasa sudah habis waktu saya. Tapi tidak apa-apa. Mari kita bahas. Mumpung lagi panas. Wait. Melihat ini naik, saya intip, sebentar ya. Karena saya, tidak dapat. Saya sudah tidak apa-apa, bukan rezeki. Gitu ya. Oke, jadi cara ukurnya gimana? Contoh, ini kan pas lagi hangat kan. Kalau misalnya ya, ini kan belum tutup. Market tutup besok pagi, jam 7.
Kalau misalnya besok Euro USD tutup di atas titik ini, nah, kita udah boleh siap-siap. Ingat, kata kuncinya adalah siap-siap. Saya tidak katakan beli gitu ya. Siap-siap. Yaitu siap-siap kenapa? Kita siap-siap tunggu adanya pembalikan harga. Jadi begini dulu. Set, set, ada pola candlestick pembalikan, baru kita mulai nih. Set, set ngukur gitu ya. Kalau nggak ada pola pembalikan, agak risiko gitu. Cuman kalau melihat candlestick dengan model begini, yang naiknya panjang begini, saya cukup pede setelah ada pembalikan gitu. Kalau nggak ada pembalikan, ya udah berarti kita lihat di time frame yang lebih kecil, misalnya di H4. Tapi besok pagi baru bisa, karena ini kan lagi naik-naiknya. Lagi naik-naiknya saya tunjukin juga eh, nggak ada apa-apa gitu loh. Dia masih naik gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, katakan titik saya benar, dia udah naik, lalu dia koreksi, ya udah pasang tarik begini, 618 nih, ya ini bisa jadi potensi. Gitu ya. Tapi ingat besok itu hari Jumat, itu hal pertama. Hal kedua, besok adalah non-farm payroll, ada unemployment rate, biasanya lebih volatile. Jadi ekstra hati-hati. Dan biasanya ketika ada news-news seperti itu, spreadnya kan juga biasa melebar. Spread melebar ya berarti sebenarnya ngasih tahu ke kita itu risikonya lagi tinggi-tingginya. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Oke, jadi dalam hal ini contoh kalau misalnya terjadi, maka kita gambarnya seperti ini. Maafkan sirene si bapak polisi, karena agak mengganggu. Nah ini kita tes contoh yang barusan lewat ya. Ini barusan lewat di sini. Ini adalah low terakhir ketika dia naik, gitu kan, dan baru ditembus di sini. Kalau kasusnya seperti ini, saya cenderung enggan untuk pasang. Karena enggan untuk pasang, ya pertama karena ini ketika dia turun, ini udah gak panjang. Istilahnya napasnya udah ngos-ngosan. Taunya dari mana? Ini panjang gak panjang kan begitu. Bandingkan aja ke yang sebelumnya. Dari puncak ini turun, ini kan ketika turun panjang. Lalu turun panjang-panjang. Lalu naik, dia turun kayak ngos-ngosan gitu kan. Udah kayak habis bensin. Gitu. Kalau yang begitu saya udah kurang suka. Konfirmasi. Nah, ketika ini turun nih pertama, koreksi ke 786. Gitu ya. Oke. Turun lagi. Ini kita tarik sampai sini. Koreksi ke 786. Berarti potensinya masih ada waktu itu. Turun lagi. Set. Koreksinya tidak sampai 50. Berarti udah kasih tanda ini udah mulai ngos-ngosan. Gitu. Tambah lagi terakhir. Bahkan 382 juga gak nyampe. Dan dia turunnya tepat di target ini 7272 lalu mantul lagi. Ya sudah, sekian dan terima kasih. Berarti kalau memang mau ngambil di sini, yang ngambilnya pendek. Ini saya kasih contoh ya. Oke. Mungkin saya paham Bapak Ibu banyak yang nanya, Chris, kenapa kita nggak ada live trading gitu ya? Nah, simpelnya dikarenakan dari perusahaan dan sisi regulator memang tidak diizinkan untuk adanya live trading. Karena ketika adanya live trading, ini bisa jadi pisau bermata dua. Jadi ketika klien profit, klien happy, tapi tiba-tiba namanya trading kan bisa loss. Ya kalau untuk kami kan, untuk saya kan, saya cut loss ya cut loss gitu loh. Maksudnya istilahnya ya raja tega gitu, cut loss ya cut loss gitu. Tapi kan saya nggak tahu Bapak Ibu gimana gitu. Jangan nanti waktu loss, wah ini Chris nih sengaja kasih loss gitu. Jadi daripada ada fitnah dan dusta di antara kita, jadi mending tidak ada gitu. Nah di sini ketika terjadi seperti ini, kalau di 4 jam kan
kalau kita mau masuk, berarti di sini juga tidak ada pergerakan harga yang mulus untuk kita masuk. Gitu. Maka kita cek di 1 jam. Gitu. Nah, di 1 jam sebenarnya ini cukup enak untuk dilihat. Nah, enaknya di mana? Saya buka di 15 menit. Coba. Lebih enak nggak? Oke. Nah, di sini harga turun, lalu naik, lalu tajam turun ke bawah, lalu naik lagi. Nah, kemudian di sini dia naik, kemudian tembus ke low yang sebelumnya. Walaupun cuma sedikit. Balik lagi, kalau tembusnya cuma sedikit, lalu balik ke atas ya atur risiko sendiri. Kalau mau masuk, ditakar-takar. Risikonya jangan terlalu banyak. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau masuk, setelah ini turun, tunggu di sini. Ternyata nggak balik ke 618, dia baliknya hanya ke 50. Gitu. Itu pun setelah dia koreksi lagi sekali lagi. Gitu. Nah, kalau begini kondisinya ya saya juga nggak akan masuk terlalu banyak. Karena sudah ada pertanda bahwa dia juga akan cenderung ngos-ngosan. Nah, tapi ketika terjadi penurunan yang lebih panjang di sini, ini kan koreksinya lebih dalam nih. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau di Forex, saya cenderung pakai target yang lebih pendek. Yang di sini, 272 gitu. Jadi, kalaupun saya masuk, saya akan exit di sini. Walaupun kelihatan memanjang, tapi saya nggak akan ngambil lagi. Saya akan keluar di sini ya sekian dan terima kasih. Dan mungkin ini juga waktu dia turun juga ada news, harusnya. Gitu. Jadi, biasanya saya juga nggak akan narik lagi. Gitu. Walaupun di sini, kalau dilihat, nah ini kan dia koreksinya sampai 50 aja, ini udah kasih tanda bahwa udah mulai ngos-ngosan, udah nggak panjang lah gitu. Ya walaupun nih ternyata narik lagi, gitu ya. Nah, sebentar, kita akan coba cari yang pergerakannya lebih panjang. Nah, ini dia. Ini koreksinya dalam. Kita ngambil yang ini aja. Oke. Kondisi yang ini, mohon bersabar. Oke. Kondisi yang ini menarik karena ini harga sudah turun, gitu kan? Turunnya manjang, sudah break low yang terakhir, break lagi low-nya, ini udah kasih konfirmasi bahwa dia turun. Turun sampai di bawah sini, ini adalah titik terendahnya, lalu harganya seperti yang saya katakan tadi, ketika high-nya yang terakhir itu ditembus seperti ini kan, ditembus set gitu kan. Nah, begini dulu. Jadi supaya nggak dikira saya ngecap kan, ini kan high yang terakhir, ini kan low yang paling bawah. Harga tembus. Memang benar ini ada indikasi. Tidak ada konfirmasi. Tapi saya yakin Bapak Ibu setelah melihat seperti ini, banyak yang mulai begini. Wah, menarik nih. Gitu kan? Harus diingat, sebelum ada candle bearish ataupun candle turun, pasang begini ini sangat spekulatif. Sangat spekulatif. Maka saya akan cenderung nunggu koreksi yang lebih santai. Saya akan nyari penurunannya yang tek 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 tek. Karena ini sebenarnya kasih kita tanda bahwa momentum turunnya itu nggak kuat. Naiknya udah kenceng, ini udah oke. Tapi saya mau ketika koreksinya itu nggak set ke bawah gitu. Karena kalau dia set ke bawah ini berarti malah momentum ke bawahnya kuat gitu. Dan ternyata set begini kan. Yang tadinya udah pasang di sini semua kena SL semua gitu. Setelah set begini berarti kan ini titik terendah, ini titik tertinggi yang baru. Gitu. Maka kita tunggu. Set, 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 set. Nah, mulai nih. Chris, kan telat Chris. Balik lagi. Milih telat atau risiko besar. Nah,
seperti ini kan kondisinya udah memenuhi semuanya. Lalu ini dicek, ini tanggal, ini kan hari Senin. Hari Senin. Hari Senin kan ini sebenarnya ada satu candle tambahan, jadi ini kita abaikan. Maka kita tarik dari titik sini ke titik sini. Gitu. Nah, kalau begini, saya akan cenderung, karena ini baru pertama, saya akan cenderung nunggu di 618. Gitu. Walaupun kadang-kadang, ya kalau memang nggak dikasih, ya udah, gitu. Nggak, apa namanya, nggak rezeki. Tapi kalau begini kondisinya, saya nggak akan targetin panjang kalau dia mantul di 50. Gitu. Ya, berarti kita ditinggal. Gitu. Kalau ditinggal begini ya sudah. Ditinggal begini, maka ya kita nyari di waveframe berikutnya. Gitu. Nah, waveframe berikutnya ini di sini kan ada. Boleh juga dong. Gitu. Nah, di sini kita coba masuk. Gitu. Dan seperti yang saya katakan tadi, exit pertama tetap di sini. Gitu kan. Ini exit pertama. Jadi bisa istilahnya TP1. Lalu ini kita lihat ini naiknya kenceng, kemudian dia turunnya lambat. Ini kalau mau nambah boleh, tapi lebih berhati-hati karena kayaknya juga hari Senin. Enggak, sorry, ini harian. Oh, hari Senin lagi. Ini harian. Saya pindahin ini aja ya. Gitu. Nah, ini turun ke 786 ya udah. Ternyata sama juga, bolak-balik ke sana gitu. Nah, kalau udah bolak-balik begini ya udah berarti memang udah napasnya udah mau habis kayaknya. Gitu. Dan ternyata di break low-nya yang ini udah ngasih tanda berarti ini mau lanjut ke bawah. Dengan begitu, maka kita harus balikan arahnya. Gitu. Tapi nunggu dulu setelah ada koreksi. Gitu. Nah, ini koreksinya kan udah mulai ada. Nah, kita bisa ngambil yang ini daripada yang ini. Karena ini kan candle yang berbeda. Saya sendiri cenderung ngambil yang seperti itu. Gitu. Walaupun ngambil yang di atas ini juga boleh. Tidak ada salahnya. Gitu. Karena memang kalau kita ngambil dari sini biasanya risikonya cenderung lebih besar. Nah, ternyata nggak dikasih. Ya udah. Gitu. Kalau nggak dikasih, pindahin. Gitu. Nah, tapi dalam kasus ini kan saya contohnya di harian. Saya nggak kasih yang per jam karena nanti sensitif. Sensitif gitu ya. Nah, ini sampai 50. Kalaupun ada masuk, ya targetnya 272. Gitu. Gitu. Jadi kalau untuk Euro USD, saya nggak akan pakai extension. Tapi kalau untuk Bitcoin, saya pakai extension. Gitu. Oke. Ya, live trading demo juga nggak boleh. Karena saya nggak tahu kan. Bapak Ibu di belakang pakai real pula kan. Gitu. Jadi, ya memang dilarang dari sisi kaminya. Gitu ya. Iya, video lama nggak bisa dilihat sih memang. Jadi memang untuk video-video lama takutnya istilahnya udah basi kan. Jadi kita memang nggak pernah ngasih lagi. Gitu. Kita cuma ngasih video yang baru lewat itu 1 minggu. Doakan saya buka email besok ya. Buka sih, biasanya buka sih. Gitu. Jadi sampai di sana ada yang mau ditanya? Sebelum saya tutup, saya terima 3 pertanyaan deh. 3 deh. Kita coba di chart yang lebih besar. Oke, ini adalah chart yang biasa saya pakai. Oke. Nah, ini adalah chart yang biasa saya pakai untuk mengukur Bitcoin jangka waktu lebih panjang. Gitu ya. Lalu di weekly-nya biasanya saya gambar Fibonacci-nya. Nah, di sini untuk Fibonacci-nya ini saya coba pakai yang log.
Tapi kayaknya sih nggak pas sih gitu. Kayaknya nggak cocok-cocok banget gitu. Jadi saya lagi eksperimen juga nih. Saya lagi eksperimen yang mana yang ngasih pola lebih oke. Karena kalau dilihat kayaknya Fibonacci nggak nyanggup, nggak sanggup dia, nggak nyampe dia. 2,618 gitu kan, 3,618 4,236 gitu. Nah ini nyampe kemudian koreksi baru lanjut. Nah kayaknya sih untuk chart bulanan chart mingguan belum cocok sih pakai Fibonacci extension ataupun ya mungkin harus pakai settingan yang berbeda karena memang Bitcoin waktu awal kan dia naiknya eksponensial banget gitu. Jadi saya pakai chart yang log kayaknya sih pas gitu. Kayaknya sih pas gitu. Jadi mendekati 61,8 nah udah tanda-tanda gitu ya. Gitu. Nah, untuk saat ini harganya masih belum nyampe ke sana gitu. Dah, kira-kira begitu. MT4 ada Fibonacci, jawabannya ada. Cuman saya nggak pakai karena saya dikasih pakai Mac. Jadi MT4 itu nggak lancar, makanya saya nggak pernah pakai MT4 lagi. Dan MT4 sebenarnya fiturnya itu kalah daripada MT5. Bapak Ibu boleh coba pakai MT5 dikarenakan untuk ngatur-ngatur order itu lebih rapi. Saya kasih contoh. Nah ini contoh misalnya, eh, saya ganti. Stop sharing dulu. Oke, stop sharing. Ya. Nah, dalam hal ini saya kasih contoh ini chartnya, gitu kan. Saya misalnya mau pasang order nih. Ini ada tombolnya. Salah. Nah, tombol kedua dari kanan ini untuk pasang langsung muncul garis. Saya bisa geser, gitu. Saya bisa geser garisnya mau kemana gitu loh. Mau pasang SL di bawahnya ini ada TPSL, gitu. Jadi bisa saya pencet SL, tinggal geser, sama. Tuh, jadi sebenarnya lebih canggih. Makanya saya sendiri sekarang semenjak pakai MT5 nggak pernah balik lagi ke MT4. Gitu ya. Min, mau tanya, penggunaan Fibonacci apakah mudah untuk menentukan SND SNR? Sebenarnya bukan untuk nentuin SND SNR, tapi nyari confluence-nya. Nyari confluence-nya bisa menggunakan Fibonacci. Jadi silakan dipraktekin, silakan di eksperimen gimana supaya cocok gitu ya. Tapi biasanya cukup akurat karena tahun berapa ya? Udah agak lama sih ini, tahun 2015 lalu, 15 ya 2015 lalu kalau nggak salah. Euro USD sekitar bulan 2015 pada 2016 gitu. Saya ditunjukin sama salah satu mentor saya. Eh, saya lupa ingat nih. Sekitar 2015-2016 beliau menggunakan SND ditambah dengan Fibonacci. Coba kita lihat di daily. Saya coba cek ya. Cek. Nah, jadi beliau gabungin dua-duanya dan itu pas aja gitu loh. Kayak, wah, kok bisa gitu. Jadi waktu itu membuat saya matanya terbuka. Ternyata bisa gitu loh. Dan itu entry-nya bagus banget. Bagus banget.
entry-nya di time frame kalau nggak salah di H1 gitu kan, di H1 pakai Fibonacci, pakai SND digabung pas gitu. Di kira-kira seperti itu. Kalau nggak salah di sini-sini kalau nggak salah. Saya lupa. Kalau nggak salah ya. Itu kita coba. Nah, 618 gitu. Jadi dikasih kotak. Tapi ini SND yang sedikit lebih advance gitu. Jadi pas ini di daily ini. Gitu. Di daily ini kebetulan pas juga. Gitu. Jadi bisa diaplikasikan, cuman harus dilatih gimana enaknya. Kalau begitu, apakah harus menunggu analisis dan pasang posisi di luar jam market aktif sampai harga terbentuk dulu? Enggak, justru enaknya kita ngelihat dulu di market. Makanya sering sekali saya katakan kalau mau trading cocokkan time frame dengan aktivitas kita. Kalau kita banyak aktivitas tidak di depan meja komputer, ada baiknya sih tradingnya tidak menggunakan time frame yang terlalu kecil gitu. Ya walaupun sih jujur-jujuran Express ya pasti lebih suka Bapak Ibu trading di time frame yang lebih kecil. Dikarenakan Bapak Ibu bisa trading lebih sering. Bapak Ibu trading lebih sering, lebih banyak spreadnya, Express lebih untung, kan begitu. Tapi kan balik lagi, saya juga harus kasih informasi yang objektif. Bapak Ibu kalau mau trading, sesuaikan dengan kegiatannya. Kalau Bapak Ibu memang sibuk, nggak punya waktu di depan komputer, pakai time frame yang lebih besar. Misalnya H1, H4, dan seterusnya. Memang bisa pakai HP, cuman kan HP kan terbatas, kan begitu. Saya tetap lebih sarankan kalau trading pakai komputer atau minimal tablet, gitu. Nah, jadi ketika kita udah sesuaikan, misalnya seperti saya nih, saya trading cenderung di H1. Setelah itu kalau udah ngelihat udah ada posisinya udah pas, ya saya pasang posisi, udah saya biarin. Itu saya nggak liatin lagi. Makanya tadi pas ngeliat chart baru saya ngecek, wah ternyata udah terbang gitu. Ya sudah, saya juga nggak kejar lagi gitu. Jadi setelah udah ngeliat setupnya pas, wah ini udah sesuai nih dengan kriterianya, udah cocok untuk pasang Fibonacci dan memang ini udah trennya ada pertanda pembalikan, ya udah pasang gitu ya. Jadi semoga menjawab. Apakah Fibonacci berhubungan dengan harmonic pattern? Jawabannya sangat berhubungan. Setiap harmonic pattern itu ukurannya menggunakan Fibonacci. Makanya nanti Bapak Ibu kalau cek lagi banyak sekali ukurannya pakai 0,786, 0,618 dan seterusnya. Bapak Ibu silakan cek di Baby Pips kalau itu. Saya juga bukan pengguna harmonic pattern karena bagi saya itu terlalu rumit dan ketika kompleksitas analisis terlalu tinggi, kemungkinan terjadi error atau kesalahan semakin tinggi. Ya istilahnya ini analisis saja udah mumet, ditambah lagi market mumet, double mumetnya gitu. Terakhir nggak trading jadinya, gitu. Jadi kadang-kadang trading itu kita buat sederhana akan lebih mudah, gitu ya. Oke, jadi itu saja sesi kita hari ini. Semoga sesi hari ini membantu untuk Bapak Ibu trading. Setelah sesi ini setelah nanti saya tutup, Bapak Ibu akan terima survei. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk isi 1 menit. Jadi ya untuk skornya setinggi mungkin lah ya untuk saya ya. Kalau bisa ya 10 gitu kan. Nah lalu nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada saran, Chris minta dong ini, minta dong itu gitu kan. Atau Chris next bahas topik ini dong gitu. Memang untuk next-nya itu saya akan bahas di quarter berikutnya. Karena kan saya udah kirimkan untuk planning quarter kedua ini gitu kan. Quarter kedua udah jalan. Tapi paling nggak saya simpan dulu. Saya tahu nih bahannya apa aja. Jadi nanti saya bisa rencanakan untuk ke depannya. Di quarter ini kita akan bahas SND. SND. Saya akan bahas SND berdasarkan yang saya pelajari. Mungkin sudah dimodifikasi banyak oleh yang sekarang-sekarang, tapi saya masih belajar aliran lama yang menurut saya cukup bagus gitu dan masih bisa digunakan. Gitu ya. Jadi semoga bermanfaat sesi hari ini, semoga Bapak Ibu bisa terbantu untuk tradingnya
Dan kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa simpan di sesi berikutnya di 2 minggu lagi. Oke? Kalau misalnya untuk Bapak Ibu yang Premier nih, nah Bapak Ibu boleh minta ke akun manajernya. Bilang ke akun manajernya, minta dong konsultasi one on one dengan Chris. Gitu. Nanti bakal diatur. Gitu ya. Untuk syarat Premier, Bapak Ibu cek ke live support. Apa-apa aja syaratnya. Waduh, manajernya cuek. Wah, susah nih. Kasih namanya dong. Biar nanti saya senggol gitu. Biar saya tanyain gitu. Kalau manajernya cuek kan bahaya juga nih. Siap, nanti di email aja, dikabarin. Oke, sip, makasih. Selamat malam dan selamat beristirahat Bapak Ibu. Dan untuk yang berpuasa, semoga ibadah puasanya bisa selesai sampai akhirnya. Bye-bye. Selamat menunaikan ibadah puasa dan saya kasih selamat hari raya Lebaran dulu karena mungkin nanti eh, sesi berikutnya kan lewat Lebaran gitu ya. Oke, bye-bye.